Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Di awal dari pertemuan tanya jawab ini, kita akan membaca sebuah ayat atau sebuah hadits, sebuah athar terkait dengan tauhid. Dan pembahasan tauhid ini, ikhwani fillah, sebagaimana yang telah kita maklumi, ini adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Itu sumber inspirasi, sumber kekuatan, dan lentera petunjuk untuk seorang muslim dan muslimah. Karena itu banyak mengulangi tentang pembahasan tauhid. Itu dari sebuah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau contohkan di dalam kehidupannya, diterima oleh para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat, diwarisi oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan itulah yang menyebabkan sejumlah dari ulama dijayakan menjadi tokoh-tokoh di tengah manusia karena kedalaman mereka terkait dengan pembahasan tauhid dan keyakinan. Karena keimanan, keyakinan, tauhid ini pembahasan lebih penting daripada pembahasan salat, pembahasan puasa, dan lebih jelas daripada seluruh pembahasan fikih. Karena itu baca di bab apa saja dari pembahasan ilmu agama, itu pasti ada hubungannya dengan tauhid. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan Al-Quranul Karim semua isinya adalah tauhid. Tidak ada satu ayat pun kecuali dia terkait dengan tauhid. Apakah penjelasan tentang hakikat tauhid, atau tentang keutamaannya, atau tentang pahala orang yang bertauhid dan kedudukan orang yang bertauhid, atau penjelasan kebalikannya, hakikat kesyirikan, bentuk-bentuknya, ancaman terhadap kesyirikan, dan balasan terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka seluruh Al-Quran, buka ayat apa saja, pasti terkait dengan tauhid. Itu kaidah tetap. Pembahasan tauhid inilah yang menyebabkan hidup seorang hamba itu menjadi kehidupan yang indah. Dan itu sebenarnya kebahagiaan yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal itu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, perhatikan syaratnya, seorang mukmin, seorang yang bertauhid, beriman, bertauhid, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah. Itu dari balasannya orang-orang yang bertauhid. Baik, kita akan membaca ayat yang ke-5 di dalam buku ini, berada di halaman 12 dari buku terjemahan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Terjemahan makna ayat, firmannya,
firman Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian, saya akan membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Alla tusyriku bihi syai'an, al-ayah, yaitu jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Baik, dari kebiasaan guru kami Syekh Shalal Fauzan menjelaskan ayat dari kitab Tauhid, beliau terangkan dulu kata-kata yang perlu diterangkan. Setelah itu beliau akan jelaskan makna global dari ayat. Kemudian beliau akan berikan ringkasan faedah dan manfaat yang bisa dipetik dari ayat. Kata beliau, ta'alau halummu wa akbilu. Ta'alau itu artinya kemari dan datanglah kalian. Atlu aqsus alaikum wa ukhbirkum. Atlu artinya saya membaca. Ya, maksudnya datang kemari, sinilah saya akan menceritakan dan mengabarkan kepada kalian. Harrama al-haram al-mamnu'u minhu wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Jadi datanglah kalian, kalau kalian kemari maka saya akan bacakan apa yang Allah haramkan. Apa itu haram? Haram itu adalah apa yang dilarang. Apa yang dilarang dari seseorang, yaitu segala sesuatu yang pelakunya diberi hukuman dan orang yang meninggalkannya diberi pahala. Ini penjelasan hasil dari haram itu, atau hukum dari haram tersebut. Iya. Adapun secara definisi itu ada pembahasannya di kalangan ahli usul fikih. Dan Syekh di sini biasanya beliau membawa bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Dan itu memang hal yang diharamkan. Siapa yang melakukannya akan kena siksaan. Siapa yang meninggalkannya akan dapat pahala. Iya. Al-ayat, maksudnya di akhir beliau hanya mengambil potongan dari surah, kemudian beliau sebut al-ayat. Kata beliau, ay ila akhiril ayati thalath min suratil an'am min qawlihi qul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayati thalithah dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Al-ayat, kata beliau, yakni sampai akhir dari ketiga ayat dari surah Al-An'am, yaitu dari firman Allah, qul ta'alau, katakan wahai Nabi Muhammad kemarilah, sampai kepada penutup ayat ketiga, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Iya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang kandungan dari ayat. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat secara global. Ya'murullahu nabiyahu ayyakula li ha'ula'il musyrikina alladhina abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu awladahum taqarruban lil asnam. Fa'alu dhalika bi ara'ihim wa taswili syaitani lahum. Halummu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la takharrusan wa dhanna bal biwahyin minhu wa amrin min indih. Kata beliau, Allah memerintah nabinya untuk mengatakan kepada kaum musyrikin tersebut yang menyembah selain Allah, mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka dan membunuh anak-anak mereka. Iya. Mereka membunuh anak-anak mereka sebagai taqarrub, untuk mendekatkan dirinya kepada berhala-berhala mereka. Mereka mengerjakan hal itu berdasarkan pemikiran akal mereka dan
karena tipu daya syaitan terhadap mereka. Ya, katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin itu, halummu, kemarilah kalian. Kemarilah, aku akan mengabarkan kepada kalian apa-apa yang khaliqukum, pencipta kalian, wa malikukum, dan yang menguasai kalian. Aku akan ceritakan apa yang Allah haramkan atas kalian dengan pengharaman yang sebenarnya, bukan rekaan-rekaan atau prasangka, melainkan berdasarkan wahyu darinya dan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ayat. Jadi ta'alau ini panggilan kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu notabene mereka ini beribadah kepada selain Allah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sebagiannya mereka haramkan atas diri mereka. Mereka juga membunuh anak-anak mereka untuk takarrub kepada berhala mereka. Ada sebagian hal yang mereka lakukan itu karena pikiran mereka, inisiatif mereka. Ada sebagiannya itu dari buayan syaitan dan penyesatan syaitan terhadap mereka. Kata Allah perintah kepada nabinya untuk berucap kepada kaum musyrikin, kemari kalian, saya akan mengabarkan, mengisahkan kepada kalian apa yang Allah haramkan. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang maha menguasai kalian. Apa yang Allah haramkan dengan pengharaman yang sudah pasti, bukan rekaan-rekaan atau prasangka, bahkan wahyu dan perintah dari Allah. وَذَلِكَ فِيمَا وَصَّاكُمْ بِهِ فِي هَذِهِ الْوَصَايَا الْعَشْرِ الَّتِي هِيَ, dan hal tersebut adalah pada hal yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian dalam 10 wasiat ini. Apa itu? Ini ringkasannya dari 3 ayat itu, ayat yang disebut oleh penulis di sini, awal ayatnya, dan 2 ayat setelahnya. 3 ayat ini semuanya mengandung 10 wasiat. Mengandung 10 wasiat. Karena itu 3 ayat ini dikenal dengan ayat 10 wasiat. Iya. Apa wasiat pertama? Kata beliau, awalan wassakum alla tusyriku bihi syai'an. Wa hadha nahyun 'anil syirki umuman. Asyamala kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budat min dunillah. Wa kulla musyrikin bihi min anwa'il ibadah. Yang pertama, Allah wasiatkan kepada kalian, jangan kalian berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Itu yang pertama. Nah, kata beliau, ini adalah larangan terhadap kesyirikan secara umum. Jadi, kalau dilihat larangannya, alla tusyriku bihi syai'an. Iya. Alla tusyriku bihi syai'an. Syai'an di situ masuk di konteks pelarangan. Artinya segala sesuatu dilarang dari kesyirikan. Mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan ini bersifat umum sehingga mencakup berbagai macam sembahan selain daripada Allah yang dipersekutukan dengan Allah, dan meliputi segala jenis ibadah yang Allah dipersekutukan dalam ibadah tersebut. Iya. Jadi ini mencakup segala jenis ibadah dari segala jenis orang yang berbuat kesyirikan dalam bentuk ibadah apapun kepada selain Allah, dan mencakup segala jenis kesyirikan dalam bentuk ibadah apapun. Iya. Jadi beribadah kepada selain Allah, siapapun yang diibadahi selain Allah itu musyrik namanya. Demikian pula dia melakukan bentuk ibadah. Dari ketaatan ibadah apapun, kalau ada yang dia berikan untuk selain Allah, maka itu masuk ke dalam kesyirikan. Baik.
Dan sudah didefinisikan oleh Syekh di pertemuan kemarin atau di pertemuan di ayat sebelumnya, bahwa syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Iya. Itu disebut kesyirikan. Jadi ini 10 wasiat yang Allah wasiatkan. Wasiat yang pertama, jangan berbuat kesyirikan. Jangan berbuat kesyirikan. Sebab ini yang paling pokoknya. Dan inilah deretan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis di sini. Beliau ingin menunjukkan tentang kewajiban bertauhid. Kewajiban bertauhid. Dan itu adalah hal yang paling penting di sisi Allah, yang paling besar. Itu adalah misi diutusnya para nabi dan para rasul. Dengannya diturunkan kitab-kitab. Kemudian wasiat yang kedua, thaniyan wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan bibirrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillahi wa tarkit taraffu'i alaihima. Kedua, dia berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berbakti kepada keduanya, menjaga, memelihara dan menaati keduanya selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, serta bukan dengan bentuk meninggikan diri terhadap kedua orang tua. Ini wasiat kedua ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini berbakti kepada kedua orang tua ini masalah besar. Perhatikan ya, setelah tauhid, larangan berbuat kesyirikan, langsung datang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sudah berlalu di ayat sebelumnya juga, dan di surah Al-Isra. Baik, yang ketiga, wassakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Yang ketiga, Allah wasiatkan kepada kalian agar tidak membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Iya. Ai la ta'idu banatikum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqr fa inni razikukum wa razikuhum falastum tarzuqunahum bal wa la tarzuquna anfusakum. Jadi maksud dari ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, itu maksudnya jangan kalian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Ini perbuatan kaum musyrikin dahulu ya. Mereka kalau dapat anak perempuan, banyak dari mereka dia kubur anak-anak perempuannya karena malu. Dan jangan kalian membunuh anak-anak laki-laki kalian karena takut miskin. Ya, sebab akulah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka. Bahkan bukan kalian yang memberi rezeki kepada diri-diri kalian sendiri. Ya, rezeki anak-anak itu bukan tanggungan kalian. Bukan kalian menanggungnya. Bahkan rezeki kalian sendiri itu bukan berada dari sisi kalian. Datangnya dari sisi Allah. Baik. Jadi ini uslub ya di dalam mengingatkan buruknya perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Digugah akal mereka dengan itu. Karena sebagian orang yang jatuh di dalam dosa itu, dia terbiasa dengan dosa. Kenapa? Karena dia tidak sadar keburukan dosa yang dia lakukan. Apalagi dosa itu tabiatnya itu menutupi akal. Menutupi akal. Kalau dia sudah jatuh di dalam sebuah dosa, kadang dia tidak bisa memikirkan buruknya dari perbuatan dosa tersebut. Perlu ada yang menyadarkannya. Perlu ada yang menyadarkannya.
Makanya itu pentingnya di dalam kehidupan seorang itu menghadiri majelis-majelis ilmu. Ada guru-guru yang dia belajar darinya. Ada orang-orang salih yang bisa memberikan masukan dan nasihat untuknya. Sebab kalau kita selalu mengandalkan diri kita, kebiasaan kita, kadang ada hal-hal, sebenarnya hal-hal itu jelas keburukannya. Tapi kita lakukan karena tidak sadar akan hal itu. Akalnya tertutup untuk memahami keburukan dari perbuatannya. Tapi itu bagi orang lain tampak jelas keburukan itu. Iya. Maka di situ fungsinya dari mempelajari ilmu. Sama di sini kaum musyrikin itu membunuh anak-anaknya takut miskin. Subhanallah. Padahal rezeki mereka, rezeki anak-anak yang mereka bunuh itu bukan mereka yang tangguh. Bahkan rezeki mereka sendiri itu tidak berasal dari sisi mereka. Semuanya dari sisi Allah. Jadi kalau mereka berpikir dengan baik, maka tidak akan mereka lakukan hal itu. Diingatkan ya sebagian hal. Itu dari uslub ya untuk bekal untuk menyadarkan diri, seorang mendidik dirinya. Karena dia perlu berpikir seperti itu. Baik. Kemudian wasiat yang keempat, Rabi'an wasakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ay al-ma'asiyah dhahiratu wal khafiyah. Dan Allah wasiatkan agar supaya kalian tidak mendekati kekejian. Tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji yang tampak atau yang tersembunyi. Yaitu kemaksiatan yang tampak atau tersembunyi. Jadi apa yang merupakan fahisha atau ma'asi yang tampak maupun tersembunyi, jangan kalian mendekatinya. Jadi mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Jadi ini pembahasan ya, uslub pembahasan yang menunjukkan besarnya makna pelarangan. Kemudian yang kelima, wasakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha wa hiya an-nafsul mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haqq alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islam. Dan Allah wasiatkan kalian agar jangan membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Siapa jiwa yang diharamkan untuk dibunuh itu? Kata Syekh, yaitu jiwa orang yang beriman dan jiwa orang yang memiliki perjanjian atas keselamatan dirinya. Itu al-mu'ahadah. Ini sering salah paham ya orang-orang di sini. Dipikirnya jiwa yang terhormat itu cuman jiwa seorang mukmin saja. Orang kafir semuanya tidak ada yang dihargai jiwanya dalam agama ini. Itu pemahaman keliru. Jiwa yang diharamkan dibunuh itu ada 4 jenis jiwa. Satu dari jiwa mukmin, muslim, 3 dari jenis jiwa orang kafir. Masuk di dalam kata al-ahad. Apakah dia kafir dhimmi, kafir mu'ahad atau kafir musta'min. Itu 4 jenis jiwa semuanya. Dan itu tidak boleh untuk dibunuh. Baik. Kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Nah, ini haknya itu sudah diterangkan. Kalau dia membunuh orang, maka dia dibunuh juga dengannya. Itu qisas. Atau dia melakukan pelanggaran yang menyebabkan dia kena hukum had untuk dibunuh, maka itu dengan haknya namanya. Baik. Disebut di sini ya, dari hal yang membolehkan dibunuh, apakah berupa qisas atau dia berzina setelah dia muhsan, setelah dia menikah, atau orang yang murtad setelah masuk Islam. Nah, itu dari haknya.
Baik, ini 5 wasiat ini berada dalam satu ayat yang kita baca di sini, satu ayat sampai terakhir itu semuanya terkait dengan 5 wasiat. 5 wasiat yang lain kita akan sambung nanti di pertemuan berikutnya. Jadi asal pertemuan ini adalah tanya jawab, pembukaan untuk pertemuan kita baca suatu ayat terkait dengan tauhid, manfaat dan faedahnya, dan maksudnya sebagaimana yang telah saya jelaskan sebagiannya adalah untuk mentersih, untuk mengukuhkan ayat-ayat tauhid, hadits-hadits tentang tauhid di dalam diri-diri kita, dalam jiwa-jiwa kita, berpengaruh di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaannya langsung ya. Ayo silahkan maju ke depan kalau mau bertanya, supaya kedengaran suaranya sama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, di masa pandemi seperti ini, seperti kita ketahui banyak kaum muslimin yang sebagiannya atau bahkan secara umum itu mengalami kekurangan dari harta. Bahkan kita mendengar di media ada dari mereka yang melakukan tindakan, yaitu dalam bahasa Jawa mungkin mencari pesugihan dengan mengorbankan bagian dari keluarganya, yaitu anaknya. Nah, ini bagaimana kita menyampaikan kepada orang awam agar mitos-mitos atau tindakan-tindakan pesugihan itu bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebenarnya intinya itu juga kembali kepada pembahasan tauhid. Seorang dicipta itu untuk apa? Dia dicipta di dunia untuk beribadah atau untuk dunia? Dia di dunia ini untuk selama-lamanya atau untuk sementara? Itu sebenarnya dua hal yang banyak orang lalai darinya. Tatkala jiwa itu didominasi dengan kegelapan dunia, dia tidak pernah sadar terkait dengan hak Allah, dan seakan-akan seluruh hidupnya itu kaitannya dengan dunia, maka itu akan menyebabkan terjadinya berbagai hal yang mungkin sebagiannya mengerikan, seperti kadang kita dengarkan di masa sekarang ini. Karena yang dia pikir cuman harta saja. Seakan-akan di masa pandemi ini, pandemi itu memutus rezekinya. Seorang itu kalau habis rezekinya, dia tidak bernafas lagi.
sudah diantar ke kuburan. Rezeki itu Allah tanggung. Sepanjang seorang masih tercatat rezekinya, maka dia pasti masih hidup di atas muka bumi. Tapi yang menjadi masalah itu, kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan hilang keimanannya, dalam keadaan tidak bertauhid, atau berbuat syirik akbar, itu yang menjadi masalah. Sebab dia akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Iya. Nah, itu ketentuan-ketentuan pokok harus dipahami. Makanya adanya orang-orang yang kadang berpikiran kalau ada masalah datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, melempar sesajian, datang ke dukun-dukun, minta tumbal, minta ini, minta itu, dia berikan semuanya. Ini karena memang di hatinya itu tidak ada dari keimanan yang menahannya. Coba kalau dia tahu hak ibadahnya kepada Allah, dan dia tahu bahwa dia di dunia ini sementara akan mempertanggungjawabkan amalannya, maka itu akan menghardiknya dari banyak keburukan yang seperti itu. Iya. Maka itu dua inti pokok yang hendaknya diperhatikan. Dan dari sini juga tampak kenapa kita harus selalu mengulangi pembahasan-pembahasan tauhid. Sebab ini solusi pada segala kondisi dan keadaan, apalagi pada ujian-ujian yang menimpa. Iya. Karena itu ujian-ujian yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ujian yang besar, dahsyat, mengancam jiwa. Kadang membuat mereka kelaparan, seperti di Pasir Mekah, diboikot oleh kaum musyrikin, dan berbagai ujian dan cobaan yang dimaklumi di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu semuanya menjadi indah bagi mereka, menjadi lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah. Kenapa? Itulah keimanan dan tauhid di situ. Dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Itu kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, dan itu dakwah beliau, dan itu yang diwarisi oleh para sahabat. Dan umat ini kalau mau diangkat derajatnya, iya, maka dia harus menjaga tauhid di tengah mereka. Itu solusi. Jelas ya? Solusi-solusi lain terkait dengan masalah perekonomian, pendidikan-pendidikan, bagaimana tata cara berbisnis, berwirausaha di masa pandemi, bagaimana 1001 macam jurus hidup di tengah kesusahan, itu masalah menyusul berikutnya. Itu mudah, gampang untuk diterangkan, mudah untuk dilakukan. Tapi yang paling pokok itu pembahasan tauhid, itu dulu yang harus dihadirkan. Itu asasnya, itu pondasinya. Itu pondasinya. Iya. Makanya seorang yang berilmu itu kelihatan dari apa yang dia ajarkan. Kelihatan dari prioritas dalam agama itu apa, ruh dan pokok dari agama itu dia maklumi, dia pahami. Sehingga dia mendidik manusia di atas hal tersebut. Mendidik manusia di atas hal tersebut. Ya, kalau orang-orang jahil, ya pandangannya ini syekhnya ngajarnya itu terus. Sampai kapan? Ya. Sampai di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, murid-muridnya itu pernah suatu hari berkata, ya Syekh, andai kata engkau ajarkan kepada kami pembahasan lain selain tauhid. Tauhid kami sudah paham. Karena mereka selalu diajari tauhid oleh syekhnya. Kata syekhnya, nanti kita lihat. Besoknya beliau datang membawa berita ke murid-muridnya bahwa ada orang yang menyembelih di depan rumahnya sana. Rumah baru.
Diam-diam aja murid-muridnya. Setelah itu syekhnya datang lagi di hari setelahnya dengan berita bahwa ada orang di kampung di satu tempat diketemukan dia berzina dengan ibunya. Oh, langsung ribut murid-muridnya di majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagainya. Nah, kata syekh itu, saya sudah bilang, kalian belum paham tauhid. Kemarin saya sebut kepada kalian orang yang berbuat syirik asgar atau syirik akbar, ya, kalian diam-diam saja. Sekarang saya sebutkan sebuah maksiat, kalian ribut. Kalian anggap maksiat itu lebih besar daripada kesyirikan. Dan itu sudah kelemahan di dalam memahami tauhid. Bagaimana seorang bisa sadar dari keagungan tauhid dan bahaya kesyirikan kalau dia tidak pernah mengkaji ayat-ayat dan hadits-hadits seputar tauhid? Atau dia pernah pelajari, tapi setelah dia pelajari dia simpan bukunya cantik, benda pusaka di rumah, tidak pernah dia sentuh. Ini proyek seumur hidup. Harus setiap hari kita mengulanginya. Makanya syekhnya itu, sebagian guru kami itu, ya seperti Syekh Shalal Fauzan ini. Beliau itu tidak pernah, saya tidak hafal di dalam 1 tahun, beliau tidak mengajarkan kitab tauhid. Kalau bukan kitab tauhidnya beliau ajarkan, ringkasannya, atau syarahnya, atau ta'liq terhadap kitab tauhid, selalu pasti ada di pelajaran beliau terkait dengan kitab tauhid. Iya. Dan guru beliau, Mufti Saudi Arabia yang pertama, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, itu beliau punya majelis di mendidik orang, ini luar biasa ya. Ya kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini dari manusia-manusia yang menakjubkan sebenarnya. Iya. Ya beliau itu memangku banyak jabatan penting di negaranya. Sebagai mufti umum, sebagai ketua pengadilan, tapi bersama dengan itu beliau mencetak para ulama. Karena tiap hari tidak pernah, pada subuh itu pasti ngajar berapa pelajaran. Sebelum duhur ngajar, pada asar mengajar lagi. Dalam satu hari mungkin belasan pelajaran yang beliau ajar. Dan dari kitab yang tidak pernah selesai di majelis beliau, tidak pernah selesai tanda kutip ya, itu adalah kitab Thalatsatul Usul. Dibaca bukunya, begitu selesai ulang lagi dari awal, selesai ulang lagi dari awal, tidak pernah berhenti. Selalu ada di majelis beliau. Iya, diulangi. Jelas ya? Sama sebagian ikhwan nih di pelajaran Thalatsatul Usul, itu sudah biasa itu. Pelajaran pemula. Saya ini sudah berkelas. Ya, talimnya sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. Masa Thalatsatul Usul saya? Nah, ini berarti dia belum belajar dengan baik. Iya. Sebab tidak ada yang berbicara tentang hal itu seperti itu modelnya, kecuali orang yang tidak mengerti kadar tauhid itu apa. Syekh Fauzan pernah ke Medina, daurah ini di Masjid Nabawi. Daurahnya itu kitab tauhid. Thalatsatul Usul daurahnya. Itu yang hadir doktor-doktor, para ulama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad aja hadir di situ. Ya, karena itu kecintaan orang-orang terhadap tauhid memang seperti itu. Kondisi dan keadaannya. Dia senang untuk mendengarkan tauhid, senang mengulanginya, mengkajinya. Ya kalau kita tidak bangun kepribadian seperti itu sumber masalah. Kita akan dapat masalah dari segala penjuru. Tapi kalau di negeri ini ada orang-orang yang selalu menyuruhkan kepada tauhid, mengulanginya, itu sebenarnya sumber perbaikan. Manusia menyadari atau tidak menyadari, mereka paham atau tidak paham, itu tidak penting terhadap orang yang menyuruh kepada tauhid. Tugas mereka adalah menyampaikan sebagaimana mestinya. Baik, jadi itu mungkin 2 solusi penting ya. Kita kembali kepada tauhid dan mempelajari tauhid dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kita tanamkan keindahan akhirat di hati kita. Jangan terlalu didominasi oleh kehidupan dunia. Itu sumber atau obat untuk segala penyakit.
Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan wasiat yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, eh, saya masih punya orang tua, seorang ibu yang masih suka mempercayai hal-hal yang klinik. Misalkan kalau ada masalah, dia mendatangi seorang orang pintar, katanya gitu. Walaupun mungkin labelnya ustadz atau kiai gitu, Ustadz. Terus hal-hal yang berbau klinik-klinik lainnya. Nah, bagaimana saya sebagai anaknya menasihati dengan tidak juga bertentangan dengan berbuat baik kepada orang tua gitu, Ustaz. Mohon saran dan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Jadi pertama saya ini dulu. Ini etika umum ya di majelis kita. Kita ini kan dari tadi sudah duduk bersama, sudah berada di sini. Orang memberi salam itu kalau dia baru ketemu, ya. Ya kalau kita sudah duduk dari tadi, ya langsung bertanya aja ya. Nanti seperti itulah kawan-kawan. Baik. Kemudian yang kedua, memang subhanallah nikmat orang tua itu anugerah. Keberadaan orang tua masih hidup itu salah satu dari surga dunia. Pintu ketaatan. Lahan kebaikan untuk kita semua. Iya. Kita bertutur kata yang baik kepada orang tua saja. Ya. Selalu membahagiakannya, membuatnya tersenyum. Itu luar biasa ya dari ketaatan-ketaatan yang kita dapatkan. Ya kalau orang tua berbuat hal yang keliru, apalagi di pembahasan-pembahasan terkait dengan kesyirikan, maka bentuk berbakti yang paling besar terhadap orang tua adalah menyelamatkan orang tua dari hal yang seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada siapa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi kamu dengan suatu apapun. Itu nasihatnya, tapi bahasanya ya abati, wahai ayahku. Abati itu kalau dalam bahasa Arab gimana ya? Uslub memanggil ayah itu banyak ya dalam bahasa Arab. Di penggunaan harfun nida. Ya abi, ya aba, ya abati. Kata ya abati itu termasuk panggilan yang sangat halus. Panggilan yang apa? Sangat halus untuk memanggil ayahnya. Itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kita tetap berbuat baik pada orang tua dengan uslub yang baik, tapi kita nasihati. Kita nasihati untuk hal tersebut. Nah, cara menasihatinya bagaimana? Di situ pentingnya seorang anak. Kalau dia bisa belajar, dia dalami, atau kalau tidak bisa mendalami segala hal di pembahasan agama, di hal yang dia menasihati orang tuanya saja. Iya. Misalnya orang tuanya masih biasa datang ke orang pintar misalnya. Orang pintar tanda petik ya. Itu baca pembahasan-pembahasan kitab tauhid, ambil bab tentang tawakal kepada Allah. Ambil bab tentang larangan dakan kepada dukun-dukun. Ambil bab terkait dengan larangan mengambil sebab yang tidak disyariatkan. Nah, itu semuanya hal-hal kalau kita kuasai, kita bisa memberikan pada hati orang yang dinasihati hal yang mencocokinya. Hal yang mencocokinya dan mengobatinya. Iya. Itu salah satu cara ya. Makanya Syekh Mukbil itu rahimahullah dari salah satu, saya lihat ya, dari salah satu keberhasilan beliau di dalam berdakwah,
Beliau cerita tentang dirinya. Kata beliau, saya waktu belajar, tiap kali saya melewati satu pembahasan yang di masyarakat saya banyak keliru di situ, maka saya hafal semua dalil di dalam pembahasan itu. Beliau hafal semua riwayatnya. Sehingga beliau ketika pulang ke kampungnya, itu nggak ada yang bisa mendebat beliau. Di masalah-masalah yang beliau menegur kaumnya di situ, bahwa mereka keliru. Beliau bawakan semua dalil, semua ayat terkait dengan hal tersebut. Akhirnya mengena sekali di hati. Seorang muslim dan muslimah itu tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita katakan ini Rasulullah bersabda begini. Itu orang tergugah, siapa yang berani melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan begitu. Nabi memberi wejangan begini. Ya, jadi itu juga perlu dari kita. Untuk nasihat itu masuk dan mengena, kita juga perlu membekali diri kita dengan hal yang seperti itu. Baik. Bentuk yang lain kalau nggak bisa seperti itu, maka kita memberikan kepada, mengarahkan orang tua itu kepada guru-guru yang baik. Orang-orang yang baik yang bisa menasihatinya. Bisa menasihatinya. Bentuk yang lainnya lagi, boleh diberikan dari rekaman-rekaman ceramah atau nasihat-nasihat yang khusus bisa memperbaiki kesalahan di situ. Nah, jadi itu juga mungkin perlu keseriusan. Sekarang ini kan alhamdulillah dengan perkembangan teknologi yang sangat luas, seorang bisa mengakses berbagai informasi, berbagai pelajaran dengan sangat mudah. Sisa kita cari rekaman-rekaman pelajaran dari ustadz-ustadz yang terpercaya, diambil potongan yang diinginkan untuk dinasihatkan, kemudian diberikan kepada orang yang bersangkutan supaya mendengarkannya. Ya, itu cara yang lain. Dan metode yang lainnya, diberi kesibukan dengan hal yang lebih baik. Iya. Biasanya masyarakat umum itu kadang kalau datang kepada orang-orang yang dianggap tokoh agama dan seterusnya, kadang dia dapat ya berbagai syubhat lah dan kebiasaan yang sudah melekat di sebagian masyarakat. Kadang perlu diarahkan kepada kebiasaan yang lain. Misalnya diarahkan untuk banyak sholat malam, dia banyak berdoa kepada Allah, diberikan dari kalimat-kalimat dzikir yang mengandung tauhid, dan semisal dengannya. Maka itu mungkin beberapa metode ya, bisa dilihat apa yang cocok dari hal tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, merahmati kita semua dan kedua orang tua kita, memudahkan untuk kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan. Baik, terkait ini subhat di masyarakat itu tentang jimat, Tat. Tentang jimat, mereka itu berdalil bahwa Nabi Musa itu punya jimat namanya tongkat, Tat. Itu mereka itu menganalogikan ke sana, Tat, gitu loh. Hal itu boleh selama dia minta pada Allah gitu, Tat. Yang kedua, ini fenomena di masyarakat itu mendatangi tempat-tempat keramat atau tempat-tempat ibadah-ibadah orang-orang kafir itu sebagai situs-situs budaya, itu gimana, Tat? Masih, Tat? Sebagai budaya. Iya. Baik. Jadi ada dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan ini semuanya ada di pembahasan kita. Cuma itu pentingnya kita selalu mengulang ya. Baik, terkait dengan alasan pakai jimat-jimat, dengan dalih Nabi Musa alaihissalam saja punya tongkat kan? Hah? Dia punya tongkat. Jadi sepanjang hal tersebut berasal dari kita hanya mengharap dari Allah, maka itu nggak ada masalah. Pertama itu Nabi Musa alaihissalam, kejadian terkait dengan beliau itu cerita umat sebelum kita. Kita itu umat Islam terikat dengan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini intinya di pembahasan tauhid. Baik, sekarang
seorang mengambil kesembuhan dengan membaca Al-Quran. Mengambil kesembuhan dengan membaca doa-doa. Nah, itu kan sama sebenarnya, bacaan-bacaan juga. Tapi itu adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Ketika Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tongkat, tongkatnya itu bukan untuk dipakai oleh Nabi Musa mengobati orang atau untuk mengambil manfaat untuk dirinya, menolak bala, bukan untuk itu. Tapi itu tanda kebesaran Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintah melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya bisa berubah menjadi ular benaran. Makanya para tukang sihir itu langsung masuk Islam. Sebab mereka tukang sihir yang paling hebat di masa itu, di masa Firaun itu berbangga dengan sihir di masa itu. Makanya Nabi Musa alaihissalam dari hikmahnya para nabi itu diberi mukjizat apa yang biasa terjadi di tengah kaumnya, dan mereka itu merasa bangga dengan itu. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu diutus di tengah kaum merasa bangga dengan pengobatan. Makanya beliau diberi dari tanda kenabian bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang buta pun bisa beliau sembuhkan, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Jelas ya? Nabi Muhammad diutus di tengah kaum yang merasa bangga dengan kefasihannya. Kaum musyrikin. Begitu Al-Quran datang turun, mereka nggak bisa mendatangkan satu ayat yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu diberi tongkat. Kalau diperintah untuk melemparkannya, berubah menjadi ular benaran. Tukang sihir tahu, sehebat-hebat sihirnya mereka itu hanya mampu melempar tali, dia hayalkan ke mata orang, ke hati orang bahwa tali ini ular bergerak. Padahal mereka tahu itu tali. Jadi begitu dia lihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular benaran, nah ini mereka tahu bahwa ini bukan dari sisi manusia. Ini pasti dari sisi yang mencipta. Nah, langsung mereka masuk Islam. Jelas ya? Langsung mereka masuk Islam. Itu sudut pembeda yang kedua. Tongkatnya Nabi Musa itu mukjizat. Tidak dipakai oleh Nabi Musa untuk mengambil manfaat atau menolak bahaya. Beda dengan orang yang pakai jimat-jimat itu. Dia pakai untuk mengambil manfaat dan menolak apa? Bahaya. Kemudian yang ketiga, itu tadi saya berbicara tentang sebab syar'i. Sesuatu itu kalau dia ada sebab disyariatkan, dibolehkan. Iya. Minum obat bagaimana? Untuk sembuh. Nah, itu sebab disyariatkan. Nabi perintah tadawu ibadallah, berobatlah hamba-hamba Allah. Ada sebab syar'inya. Atau ada hubungan sebab akibat dalam kehidupan. Dimaklumi secara qadari. Iya. Seorang misalnya dia makan cabai 1 kilo, kira-kira menjadi sebab perutnya masalah atau tidak? Nah, itu sebab qadari namanya. Jelas ya? Biasanya seperti itu. Saya ambil paku, saya pukul pakunya. Ya. Saya berkata ini paku ini masuk menembus ke meja disebabkan karena apa? Pukulan paku. Nggak usah tanya dalilnya apa. Itu dimaklumi. Hal yang seperti itu nggak ada masalah. Ini jimat-jimat tidak ada kaitannya dengan sebab syar'i, tidak ada kaitannya dengan sebab qadari. Hubungan sebab akibat itu tadi yang berjalan secara kenyataan di tengah manusia, tidak ada hubungannya. Nah, makanya datang kaidah dari pembahasan tauhid bersandar kepada sebuah sebab yang Allah tidak syariatkan dan bukan Allah takdirkan, maka itu adalah syirik asghar. Hukumnya adalah syirik apa? Syirik asghar. Itu salah satunya bersandar kepada jimat-jimat. Nabi Musa alaihissalam itu diperintah oleh Allah, tongkatnya itu perintah. Jadi dia kaitannya kalaupun ada hal yang terkait dengan itu disebut sebab syar'i namanya. Nggak bisa disamakan dengan apa?
dengan jimat-jimat. Baik, itu tiga sudut secara ringkas ya untuk syubhat tersebut. Ya mungkin saya bisa sampaikan sudut-sudut yang lain, cuman tidak usah banyak-banyak. Itu dulu untuk mudah untuk memahami. Baik, kemudian yang kedua, memang hal yang berkaitan dengan kebiasaan di tengah masyarakat, ada hal-hal dari kebiasaan itu dasarnya diperbolehkan. Dasarnya diperbolehkan. Iya. Jadi ketika misalnya seorang melakukan perjalanan, melakukan wisata, piknik, itu adalah hal yang diperbolehkan. Tidak dilarang di dalam syariat kita. Kecuali kalau bentuk dari perjalanannya tersebut adalah kunjungan ibadah, nah itu harus diikat dengan ketentuan syariat. Kalau dia kunjungan ibadah, tidak boleh mengadakan perjalanan ibadah kecuali untuk 3 masjid saja. Karena telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila 3 masajid." Tidak boleh dilakukan perjalanan ibadah kecuali kepada 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Hadam, masjidku ini itu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu saja yang diperbolehkan. Selain daripada itu tidak boleh melakukan perjalanan ibadah dengan maksud beribadah ke suatu tempat. Jelas ya? Baik. Kalau misalnya di kebiasaan orang ada tempat-tempat yang misalnya itu tempat yang tidak bagus, didatangi oleh kaum musyrikin atau dilakukan perbuatan kesyirikan, itu sudah ada nas nanti dari Nabi SAW larangan untuk mendatangi tempat-tempat yang seperti itu. Nah, ini untuk menutup segala pintu yang bisa menjatuhkan orang ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Iya. Karena itu diperhatikan ya, orang yang niatnya misalnya perginya itu untuk piknik, hanya sekedar jalan-jalan dunia, kemudian dia lewati hal-hal yang tidak layak seperti itu, maka itu kadang jatuh ke dalam, di sebagian hal yang dia datangi mungkin dia jatuh kepada hal yang makruh, mungkin kadang jatuh dia kepada hal yang diharamkan. Pada hal yang diharamkan. Itu kaidah umumnya dalam pembahasan-pembahasan, dan apa yang berjalan di tengah masyarakat dari kebiasaan itu harus diukur dengan timbangan syariat. Ya kalau kebiasaannya tidak ada pelanggaran, tidak apa-apa. Tapi kalau ada pelanggaran syariat, kita harus mendahulukan apa yang berjalan di dalam syariat daripada apa yang berjalan di atas adat dan kebiasaan. Ya wallahu ta'ala alam. Ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait yang wasiat yang kedua, Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal? Yang pertama. Yang kedua, dalam hadis disebutkan bahwa ketika seorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah jika anak tersebut tidak soleh, apakah tapi selalu melakukan kebaikan, apakah tetap bermanfaat bagi kedua orang tuanya atau bagaimana? Yang ketiga, apa syarat menjadi anak soleh yang disebutkan dalam hadis, dan bagaimana cara mengetahui bahwa apakah kita ini sudah menjadi anak yang soleh atau tidak dan bermanfaat bagi orang tua? Cukup itu, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal? Iya. Ini mungkin yang kita akan bahas ya di pertanyaan berikutnya. Sebab salah satu caranya adalah seorang itu menjadi anak yang salih. Menjadi anak yang salih. Kesolehan seorang anak itu hal yang sangat berharga untuk orang tuanya. Bahkan hal yang paling berharga untuknya setelah keislaman dan tauhid mereka. Dengan kesolehan anaknya itu. Kemudian yang kedua dari bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal
adalah melakukan dari kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Apalagi kalau berwasiat dengan wasiat-wasiat yang baik, maka kita menunaikannya, melakukannya. Kemudian yang ketiga, kalau mereka ada kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan dan itu belum mereka tunaikan, maka dari berbakti kepada orang tua kita menunaikannya. Misalnya orang tua belum haji, kita hajikan. Orang tua pernah sakit kemudian sembuh, pada saat sakit dia belum berpuasa, puasanya kita bayarkan, kita puasakan. Iya. Dia misalnya bernadar, bersedekah, dia belum lakukan, kita lakukan hal tersebut. Itu bentuk dari berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula menyambung kepada silaturahmi dengan keluarga orang tua atau orang-orang yang disayangi oleh orang tua. Bahkan walaupun bukan kerabatnya sekalipun, misalnya kawannya dan semisal dengan itu. Nah itu di Sahih Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah melihat seorang Arabi berjalan. Maka Ibnu Umar mendatanginya, beri salam. Sangat dihormati oleh Ibnu Umar. Orang ini tidak pakai imamah. Ibnu Umar pakai imamah kepalanya. Dia lepas imamahnya, dia pakaikan orang itu. Iya. Kalau orang bertanya, kenapa harus sedemikian rupa untuk seorang Arabi? Kata Ibnu Umar, dia ini kawannya Umar, ayahku. Sangat disenangi oleh Umar. Arabi tapi Masya Allah disenangi oleh Umar. Dan saya mendengar Nabi SAW bersabda, Inna abarral bir silatur rajuli ahla wuddi abi. Sungguhnya kebajikan yang paling baik, perbuatan berbakti yang paling baik adalah seorang anak menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, di hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min thalatha." Apabila manusia itu meninggal, terputus dari amalannya kecuali 3 hal. Salah satu yang disebutkan, wa waladin salih yad'ulah. Anak salih mendoakan untuknya. Bagaimana kalau anaknya tidak salih? Ya jawabannya tidak dapat apa-apa orang tuanya. Kalau anaknya tidak salih. Karena itu anak itu pemberian Allah. Anugerah betul dalam kehidupan. Nikmat. Tapi ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Sebagaimana anak itu membawa kebaikan untuk orang tuanya itu dengan syarat. Syaratnya adalah kesalihan. Kalau dia salih, mengalir pahalanya untuk dia. Kalau anaknya tidak salih, maka itu dilihat. Ketidaksalihannya ini apakah berasal dari keteledoran orang tuanya, dia telantarkan anaknya, dia tidak didik, maka dia akan menanggung bagian dari dosa di situ. Tapi kalau ketidaksalihan anak itu terkait dengan hidayah Allah, orang tuanya sudah maksimal, sudah berusaha, dikasih pendidikan yang baik, dicarikan guru yang baik, sering diajak kepada kebaikan, anaknya nggak mau, itu kan masalah hidayah. Nah, itu dia sudah lepas tanggung jawab. Jelas ya? Baik. Jadi itu dilihat pada kesolihan anak. Itu 2 sudut ya, bagaimana memandang nikmat terkait dengan anak itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana seorang anak itu menjadi anak yang salih? Ini kesolihan yang paling pokok itu adalah tauhid, itu pokoknya pada kesolihan. Kemudian yang kedua terkait dengan keikhlasannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana dia mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Iya. Dan 3 hal ini itu akan terwujud menjadi sempurna
semakin lengkap apabila dia belajar dan menuntut ilmu. Belajar dan menuntut ilmu. Sebab kalau dia tidak belajar dan menuntut ilmu, bagaimana caranya dia menjadi anak yang saleh? Bagaimana dia mengenal pintu-pintu ibadah, lahan-lahan ketaatan? Ada pintu-pintu ibadah itu orang cuma duduk saja, dia beribadah ke sana sini. Dapat pahala bergunung-gunung, memenuhi langit dan bumi. Cuma duduk, diam tidak bergerak. Itu ada ilmunya, belajar. Sebagaimana ada orang yang duduk aja dia bisa berdosa sepenuh langit dan bumi pula. Karena di hatinya itu ada dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini perlu dipelajari apa yang ibadah yang terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan anggota tubuh. Ya, perlu dia pelajari apa-apa yang bisa merusak hati, berbahaya untuk lisan, dan menjadi dosa terhadap anggota tubuh. Nah, itu harus dia pelajari. Harus dia pelajari. Dan itu dengan tafakuh dalam agama. Kayaknya Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih dalam agama. Belajar itu harus diberi waktu. Ya jangan kalau kehidupan dunia, Masya Allah, waktu siap kapan saja. Kalau urusan dunia, ada meeting bisnis, oh ya saya datang, kapan, di mana tempatnya, siap, langsung meluncur. Kiriran taklim, oh nanti kita bisa dengar di rekaman. Ya kapan-kapan. Insya Allah semoga Allah beri hidayah dan semangat. Masya Allah. Ya semoga Allah beri hidayah dan semangat untuk kita semua. Tapi itu perlu usaha, perlu upaya. Harus ditunjukkan keseriusan. Diberi waktu khusus. Itu bermanfaat untuk seorang. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan taufik kepada Ustadz. Barakallah. Silakan. Terkait dengan dosa besar yang seorang muslim yang pelakunya belum sempat bertaubat, yang dia nanti masuk neraka, di mana dia kondisinya itu tergantung kepada Allah apakah akan diampuni dosanya atau dia akan disiksa atau dikurangi siksanya. Kaitannya dengan dosa syirik, kalau syirik besar itu yang mengeluarkan kepada Islam, dia akan kekal dalam neraka. Adapun dengan syirik kecil, apakah pelakunya itu ada harapan untuk bisa diampuni atau dikurangi siksanya seperti pelaku dosa besar non syirik tadi itu? Bagaimana kita agar bisa membentengi kita dari syirik kecil yang terbesit dalam hati, yang tidak bisa kita, kadang tidak bisa terasa gitu ya. Dan bagaimana cara untuk bertaubat di dalamnya gitu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Ya barakallahu fiik. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu mungkin saya jelaskan. Pertama, perbedaan antara perbuatan kesyirikan dan dosa besar selain dari syirik. Perbedaan yang pertama Allah terangkan dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah ampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini bagi siapa yang meninggal dia berbuat kesyirikan, dosa syiriknya itu tidak akan diampuni. Kalau dia belum bertobat. Meninggal belum bertobat di atas kesyirikan, syiriknya tidak diampuni. Adapun pelaku dosa besar, dia belum bertobat, meninggal, maka dosa besarnya itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, Allah berkehendak dia disiksa. Nah di situ akan tampak keutamaan tauhid. Karena tauhid itu dari sebab digugurkannya dosa-dosa. Dari sebab yang memperberat timbangan amalan di hari kiamat. Tauhid itu kunci syafaat. Mengharapkan syafaat dari Allah, mengharapkan Allah menjadikan Nabi Muhammad mensyafaati kita,
para malaikat, orang-orang salih dijadikan oleh Allah mensyafaati kita, itu kuncinya pada tauhid. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau perbuatan kesyirikan itu ada kaitannya dengan masalah dia keluar dari agama, kekal di neraka atau tidak. Tergantung jenis syiriknya. Tapi kalau perbuatan dosa besar, itu tidak mengeluarkannya dari keislaman. Tetap dia muslim. Iya. Dan tidak menjadikannya dia kafir. Dikatakan dia fasik, berdosa dengan dosa besarnya. Dia muslim yang berdosa. Berbeda dengan syirik akbar, tergantung syirik akbarnya. Berbeda dengan kesyirikan, tergantung jenis syiriknya. Kalau syirik akbar, itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman, menyebabkan dia kekal dalam neraka. Kalau syirik asgar, itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak kekal juga dalam neraka. Tapi syirik asgar itu lebih besar dari semua dosa besar. Lebih besar dari semua dosa besar. Karena itu bahasa Allah tidak ampuni kesyirikan itu mencakup dua-duanya. Syirik akbar dan syirik asgar. Dari jenis kalau dia tidak bertobat, tidak diampuni, akan dihisab pada hari kiamat. Dan ini menurut pendapat yang terkuat ya di pembahasan seputar syirik asgar itu tadi. Baik, itu secara global dari perbedaannya. Rincian lebih jauh nanti akan datang di buku ini, kita akan kaji beberapa hal tentang perbedaan antara syirik dan dosa. Riya itu semua orang tidak ada yang menjamin dirinya lepas dari riya. Dan mungkin setiap dari kita dihinggapi oleh penyakit itu. Dihinggapi oleh penyakit tersebut. Tapi jangankan kita ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan atas kalian syirik asghar. Ketika ditanya apa syirik asghar itu, kata beliau riya. Ini Nabi mengkhawatirkan terhadap sahabatnya, apalagi terhadap kita. Karena itu memang ngontrol hati itu luar biasa ya. Iya. Dan riya membatalkan amalan itu kalau riyanya kita biarkan. Begitu dia muncul, kita biarkan. Dan begitu dia muncul, kita lawan, kita perbaiki, maka itu tidak akan membahayakan, insyaallah ta'ala. Tidak akan membahayakan. Iya. Karena itu terjadi sebagian kesalahan-kesalahan di tengah para sahabat. Begitu diperbaiki oleh Nabi, mereka langsung memperbaikinya. Dan itu tidak dipermasalahkan. Ibadah yang mereka lakukan ataupun ketaatan yang mereka kerjakan. Jelas ya? Tapi kalau riyanya dari awal sampai akhir, itu yang akan membahayakan ibadahnya. Tapi kalau muncul setelah itu dia lawan, dihadirkan dari keikhlasannya, dia pikirkan hinanya dunia, dan dia pikirkan pandangan manusia tidak akan memberi manfaat untuknya di sisi Allah, dan dia pikirkan tentang tauhidnya, maka itu akan mengusir dari penyakit-penyakit riya itu. Dan ini riya insyaallah akan datang pembahasannya juga. Ya insyaallah kita akan kaji nanti seluk-beluk seputar riya pada tempatnya biidznillah taala. Wallahu taala alam. Baik. Silakan. Bismillah Ustaz. Ada pertanyaan dari grup orang tua Anas. Dalam mentarsih tauhid di jiwa anak-anak, apakah tepat kalau saya membacakan ke anak-anak saya yang berusia 10 tahun mutun dari kurikulum kuliah Mafatihul Ilm supaya mereka lebih tertanam tauhid di tengah ombak fitnah? Karena di sekolah alhamdulillah juga sudah diajarkan salah satu usul dan qawaidul arba dan kurikulum diniyah lain yang menyadur dari Saudi. Barakallahu fikum. Ya Masya Allah, itu hal yang sangat disyukur ya.
Dari buku-buku yang sudah kita kaji di kuliah Mafatihul Ilm, itu ada buku yang mendasar sekali seperti Al-Qawaidul Arba. Itu bisa untuk anak kecil. Diambil kesimpulannya. Salah satu usul itu ada ringkasannya khusus untuk anak kecil. Ya, khusus untuk anak kecil. Itu ditanamkan dengan pendalilannya, apalagi dia hafalkan. Nah, itu luar biasa ya. Berpengaruh besar pada anak-anak. Makanya lihat jiwa-jiwa para sahabat itu. Didikan Nabi itu kepada mereka itu, kalau kita perhatikan itu memang luar biasa pendidikan beliau kepada para sahabat. Ibnu Abbas yang masih kecil dibonjeng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata kepadanya, "Gulam, ini walimuka kalimat." Wahai anak muda, saya akan ajari kamu beberapa kalimat. Diingatkan dulu supaya siap-siap menghafal kalimat itu. Ihfadillah yahfadk, ihfadillah tajiduhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa alam annal ummata, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat tauhid tertanam. Bahkan kata Jundub bin Abdillah menceritakan bagaimana anak muda di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Ibnu Majah, kata beliau, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami anak-anak muda yang baru dewasa, baru tumbuh. Sudah mulai kuat. Kata beliau, fata'allamnal iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Ya, sebelum belajar Al-Qur'an, kandungannya, tafsirnya dan seterusnya, belajar iman dulu. Iman itu apa? Itu tauhid yang mereka maksud. Mereka belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian kata Jundub, "Tsumma ta'allamna al-Quran, fasdatna bihi imana." Setelah itu kami belajar Al-Quran. Maka dengan belajar Al-Quran kami bertambah keimanan. Kami bertambah keimanan. Jadi itu perlu ditanamkan ya kepada anak-anak, apalagi di masa sekarang ya, subhanallah. Ya, terlalu banyak hal yang mengkhawatirkan ya untuk anak-anak kita. Semoga Allah memberi afiat untuk kita semua, menjaga anak-anak kita, memberikan kelurusan jalan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Silahkan. Sebentar. Saya enggak dengar. Maaf ini saya nggak dengar jelas suaranya. Barakallahu fiik. Ya, ini mohon maaf karena mohon izin ya, Ustaz, silakan. begini, saya kalau di penegasan, kalau jarak sekalipun ke waliullah, ya itu bagaimana membacakan termasuk Yasin, bagaimana penegasannya, ada dalilnya kan, itu banyak pertanyaan begitu Pak. Terima kasih. Kalau kemana tadi? Ke makam waliullah sekalipun atau ke orang tua, Baik. itu bagaimana gitu dalilnya gitu, supaya di luar itu tegas, biar tegas gitu. Terima kasih. Baik. Jadi kalau misalnya seorang ke makam kuburan siapa saja, kuburan orang yang salih, kuburan orang tua, apakah kita membaca surah Yasin atau tidak? Jawabannya, di kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Kuburan itu malah dilarang untuk membaca Al-Quran di situ. Makanya Nabi SAW ketika menegur sebagian orang yang rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, Nabi bilang, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti apa? Kuburan. Berarti kuburan bukan tempat untuk mempelajari Al-Quran, membacakan Al-Quran. Iya. Apalagi ada di sebagian masyarakat kita ya, ini maaf saja terus terang, kadang sebagian di masyarakat kita melekat pada mereka
anjuran membaca Al-Quran, misalnya membaca surah Yasin, itu berasal dari mana? Berasal dari hadits-hadits lemah atau hadits-hadits palsu. Nah, ini yang akhirnya banyak yang keliru di dalam hal tersebut. Padahal sebenarnya simpel ya untuk orang tua itu. Kalau misalnya kita ingin mendoakan, kita doakan pada saat sujud kita, di sepertiga malam terakhir, pada saat kita sholat malam, itu akan lebih kuat dan hasilnya akan lebih besar untuk orang tua. Iya. Dan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu terkait dengan orang tua ya. Adapun mendatangi kuburan orang-orang salih, disebut orang salih, jangankan kuburan orang salih, kita mendatangi kuburan Nabi kita saya, Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada beliau, itu diharamkan. Bahkan dilaknat oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam hadits yang banyak sekali, Rasulullah bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Dijadikan tempat berdoa, tempat ibadah, salah satunya tempat baca Al-Quran, kayak masjid dibaca Al-Quran. Itu didoakan oleh Nabi SAW laknat untuk orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi ini semuanya ya peringatan berasal dari agama dan syariat kita, jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi kenapa banyak dari masyarakat kita yang tidak tahu? Ya itu masalahnya. Ini pembahasan-pembahasan tauhid ini harus selalu dikaji dan diulangi supaya meresap di hati kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Dan mohon maaf ini, memang pertanyaan kita dalam kondisi online, ada yang hadir selain di majelis ini, jadi perlu mendengar suara orang yang bertanya. Selain daripada itu saya juga daya tangkap mendengar suara saya kurang ya, jadi perlu agak dengan suara yang lebih keras. Ya, jazakumullah khair. Silakan Abu Ibrahim. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sudah lewat waktunya 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Salam. ini sih lebih kepada yang pertanyaan yang tadi mengenai anak, mengenai keluarga kita lah intinya, bahwa kira-kira kondisi seperti apa anak kita itu dihukumi, apa yang dia lakukan itu langsung impact kepada dia sendiri. Contohnya misalnya kita tahu sekarang banyak kondisi lingkungan yang menyebabkan mungkin kalau kita dengar apa yang dia ucapkan itu adalah jauh dari tauhid, intinya malah kesyirikan gitu loh. Jadi intinya sejak umur atau kondisi kapan itu amalan-amalan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu dihukumi amalan dia langsung, karena sangat riskan sekali kalau kita lihat. Memang anak-anak kita kadang bicaranya pun jauh dari itu. Kemudian yang kedua adalah tipsnya bagaimana cara keluarga kita, intinya keluarga kita bisa mendidik anak-anak kita sejak dini tauhid ini. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Jadi memang kalau ada kesalahan yang terjadi pada anak, apalagi terkait dengan masalah tauhid ya, mengandung hal-hal yang haram dia ucapkan, itu langsung dipegang pada hal itu, diperbaiki langsung. Jangan dibiarkan. Tadi kamu berucap begini itu nggak bagus. Ya, nggak bagusnya begini dan begini. Padahal yang bisa ditangkap. Kemudian paling penting lagi kita ajari hal yang harusnya dia lakukan. Yang baik itu apa? Jelas ya? Misalnya sebagian anak ya, kadang karena pergaulan apa, kalau dapat sesuatu, wah ini lagi sialan lo, apa segala macam. Coba diajari dia berdoa kalau ada hal-hal yang kadang kurang ini, bilang qadarullah wa ma syafa'al. Nah, kayak gitu kan, diajari hal yang bagus. Ya, kalau dapat nikmat, misalnya diajari untuk berucap alhamdulillah. Ya kalau dia takjub dia berucap subhanallah. Itu perlu dimasukkan, perlu diulangi. Dan itu fungsi orang tua di situ. Fungsi orang tua. Jadi tidak mesti kita ambil banyak-banyak. Ambil satu hal yang kita bisa mendidik anak kita dengan hal tersebut. Jelas ya?
itu ada satu ada pembahasan ya terkait dengan etika dan adab yang perlu ditanamkan kepada anak-anak dari kecil. Ketika dia masuk rumah, diajari mengucapkan salam. Ya. Ketika ketemu orang, kalau dia anak kecil ketemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana etikanya? Ditalkin, diperdengarkan kepadanya. Dia masuk WC, dia baca apa, keluar dari WC, ya apa yang harus dia lakukan. Kemudian begitu dia makan, dia mulai dengan tangan apa, makan dengan tangan apa, diajarin bacaannya, doanya setelah makan. Etika-etika ini ketika masuk satu persatu itu akan memberi pengaruh pada kejiwaannya. Jangankan etika, bahasa saja, orang berbahasa. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahasa itu bisa mempengaruhi pikiran, adab dan kebiasaan seorang, bahasa yang dia pakai. Jelas ya? Apalagi pada adab-adab dan etikanya. Makanya kalau kita didik mereka, kita ambil poin-poin yang memang harus dimasukkan. Nah, itu kalau dia terjadi jatuh kesalahan, langsung kita tahan di dalam hal tersebut. Adapun terkait dengan anak kecil, namanya anak kecil ya, ada hal-hal yang dia belum dihisap karena dia masih kecil di dalam hal tersebut, dalam ucapan maupun perbuatan. Tapi ada sebagian perbuatan anak kecil terkait dengan orang dewasa. Terkait dengan orang tuanya atau orang yang menyuruhnya atau orang yang mengajarkannya, memberi contoh kepadanya, itu terkait dengannya, berupa dosa, pertanggungjawaban maupun yang lainnya. Ya, tapi anak kecil itu sendiri, ya pada dasarnya kalau dia masih kecil, itu belum dihisap untuk hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin akhir dari jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaAllah ta'ala kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.